Debat Presiden keempat dan kelima akan berlangsung tanggal 22 Januari dan tanggal 4 Februari 2024 mendatang. Saya ada pesan khusus kepada paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi sebelum saya masuk ke pesan ini, saya akan flashback 76 tahun yang lalu. Pada waktu agresi kedua 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta telah diduduki oleh pasukan Belanda. Dalam situasi yang demikian genting, Panglima Besar Jenderal Sudirman mendesak Bung Karno untuk turut menyingkir keluar kota untuk menyelamatkan nyawa Bung Karno. Tapi apa yang kita lihat, apa yang terjadi pada waktu Panglima Besar Sudirman meminta agar Bung Karno ikut menyingkirkan diri. Bung Karno berkata dengan tegas dan menggelegar, "Dirman, engkau adalah seorang prajurit dan tempatmu adalah di medan pertempuran. Tempatmu adalah bukan tempat pelarian bagiku. Aku harus tinggal di sini agar dapat berunding, membimbing rakyat. Dirman, engkau adalah seorang prajurit dan tempatmu adalah di medan pertempuran. Tempatmu adalah bukan tempat pelarian bagiku. Aku harus tinggal di sini agar dapat berunding memimpin rakyat kita semua. Belanda mungkin akan membunuh aku, namun kalau aku Dirman, engkau adalah seorang prajurit dan tempatmu adalah di medan pertempuran. Tempatmu adalah bukan tempat pelarian bagiku. Aku harus tinggal di sini agar dapat berunding memimpin rakyat kita semua. Belanda mungkin akan membunuh aku, namun kalau saya keluar dari sini, Belanda juga mungkin akan menembak saya. Dalam kedua hal, saya akan menghadapi kematian. Tapi jangan khawatir, saya tidak takut mati." Mendengar kata-kata yang menggelegar tersebut, Jenderal Sudirman menjawab dengan tegarnya dan mengepal tinjunya. Kalau Belanda menyakiti Soekarno, bagi mereka tidak ada ampun lagi dan Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran. Apa yang kita ambil makna hakiki dari kejadian agresi kedua pertemuan Panglima Besar Sudirman dan Bung Karno? Saya melihat ada 3 kalimat pendek. Pertama, di sana saya melihat saling mendukung satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan. Kedua, saling menghargai satu dengan yang lain, bukan melecehkan. Ketiga, saling menghormati satu dengan yang lain,
bukan merendahkan. Itulah yang saya lihat nilai pertemuan besar antara Panglima Jenderal Sudirman dengan Bung Karno. Disinilah tergambar saya lihat tipikal pemimpin besar itu harus saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Saya akan kembali kepada pesan yang saya katakan tadi. Kepada pasangan nomor 1, Bapak Anies Baswedan bersama pasangannya Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto dengan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Ganjar Pranowo dengan pasangannya Profesor Mahfud MD. Apa yang mau saya pesankan di sini kepada bapak-bapak yang akan mengikuti debat presiden keempat dan kelima? Saya ingin menggarisbawahi, sebagaimana bapak-bapak tahu bahwa perdebatan yang ketiga kemarin itu sesungguhnya sangat tidak memiliki makna yang mendalam. Justru memiliki kualitas yang sangat rendah. Jika debat presiden pertama dan kedua menyuguhkan perdebatan yang berkualitas tinggi, tapi perdebatan ketiga telah meruntuhkan perdebatan pertama dan kedua yang tadinya berkualitas tinggi, tapi perdebatan ketiga telah terjun bebas menjadi kualitas rendah. Ini harus dijaga. Paslon 1, 2, 3 harus menjaga core atau inti perdebatan itu harus berkualitas tinggi. Jangan rendahan. Jika nilai pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Anda beri nilai 5 dan nilai penegakan hukum di NKRI Anda beri 5 juga, bahkan Anies katakan nilai penegakan hukum di NKRI di bawah 5. Anda tahu nggak bahwa nilai ini adalah nilai terburuk dalam perpolitikan yang berkelas tingkat tinggi. Ini adalah nilai terburuk. Jika nilai pertahanan Indonesia dan nilai penegakan hukum di NKRI hanya bernilai 5, sesungguhnya negara ini sudah lama runtuh dan jatuh. Tidak akan ada lagi sekarang ini. Karena itu, saudara-saudaraku, para paslon 1, 2, 3, secara khusus kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Menurut saya, sebelum Anda melakukan penilaian terhadap sesuatu hal, apalagi menyangkut negara Republik Indonesia,
yang Anda juga ada di dalamnya adalah menjadi tepat jika Anda berdua, Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo, menilai dulu kinerja Anda sendiri. Harus menilai dulu dong. Harus dinilai sendiri oleh diri sendiri. Ganjar Pranowo, Anda 10 tahun yang lalu ada di mana? Kenapa Provinsi Jawa Tengah berada pada provinsi termiskin 15 provinsi? Ini pertanyaan besar. Inilah yang sesungguhnya harus Anda jawab dalam diri Anda. Baru Anda bisa bertanya kepada orang lain. 5 tahun yang lalu, Anies Baswedan, Anda ada di mana? Selaku Gubernur DKI Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Kenapa kota Jakarta menjadi kota tertinggi nilai polusinya dibanding dengan kota-kota besar lainnya di dunia? Jakarta itu merupakan polusi tertinggi loh di kota-kota besar dunia. Nomor 1 dia, ranking pertama. Tapi ini tidak Anda keluarkan. Tidak Anda sebutkan. Kenapa? Bahkan Anda pada waktu ditanya, kenapa polusinya tertinggi di dunia, Anda katakan ada banyak faktor yang mempengaruhi polusi di kota Jakarta. Apa itu polusi? Adanya penduduk, KTP-nya, ada arah angin, ada PLTU. Jawaban Anda ini dangkal sekali. Benar-benar dangkal. Yang ditanya kepada Anda adalah, bagaimana Anda dengan budget sebesar itu harusnya bisa meningkatkan kualitas udara di Jakarta? Harus bisa. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Itulah fungsi seorang gubernur. Pak Ganjar, Pak Anies, mengetahui enggak termiskin di 15 provinsi? Mengetahui enggak polusi tertinggi di dunia? Atau tidak mengetahui? Atau pura-pura tidak mengetahui? Ini penting saya sampaikan. Karena harusnya inilah yang Anda harus beresin dulu di 10 tahun yang lalu dan di 5 tahun yang lalu. Itu pertama dan kedua pesan saya. Pesan yang ketiga, jika Prabowo mengatakan anggaran pertahanan negara adalah rahasia negara, ya,
Jika Prabowo mengatakan anggaran pertahanan negara adalah rahasia negara dan kemudian disanggah oleh Profesor Mahfud MD dalam pers rilisnya, apa kata beliau? Anggaran pertahanan negara bukan rahasia. Yang rahasia itu diatur dalam undang-undang. Misalnya, intelijen, strategi pertahanan, itu diatur dalam undang-undangnya. Tapi anggaran harus dipublikasikan kepada publik karena itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Dengar ini, saudara-saudaraku, capres, cawapres, 1, 2, 3. Anggaran pertahanan negara, saya ulangi, anggaran pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dari strategi pertahanan negara. Ingat itu harus terikat dan rigid. Strategi dengan anggaran pertahanan itu tidak terpisah. Sehingga jika Profesor Mahfud MD katakan anggaran pertahanan negara bukan rahasia negara, tapi di sini sekarang saya pastikan oleh saya sendiri, anggaran pertahanan negara adalah rahasia negara. Rahasia negara. Tidak boleh diumbar, dipublikasi ke banyak orang, dan itu tidak penting. Karena anggaran pertahanan itu sangat erat dan rigid kaitannya dengan pertahanan keamanan Republik Indonesia. Dan jika saya ditanya ada di skor berapa ketahanan Indonesia ini sekarang, saya tidak akan saya katakan 5. Maaf. Karena itu angka yang terburuk. Saya sudah katakan tadi, jika itu 5 berarti Indonesia sekarang itu sudah tidak ada lagi. Lantas penilaianku berapa? Penilaian saya dari sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ini sudah 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya memberi skor angka keberhasilan Tentara Nasional Indonesia dan Polri adalah pada angka pertama 6 sampai 7,5. Moderat 7,6 sampai dengan 8,5. Itu yang kedua. Level ketiga, superior 8,6 hingga 10. Lantas Indonesia ada di mana? Indonesia tidak di moderat, tidak di fairness, tapi dia di superior. Angka pertahanan keamanan Indonesia saya lihat dan saya pelajari
dari sejarah dan perlakuan negara ini setiap tahun 79 tahun angkanya berada di superior 8,6 hingga 10. Itulah angka yang saya lihat dimiliki oleh TNI dan Polri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu TNI, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu Polri. Anda itu telah menjaga kemerdekaan dan pembangunan Indonesia dengan cerdas dan cermat. Sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap bertahan dan bersatu dan berdiri tangguh dan tegak untuk melanjutkan pembangunannya hingga tahun 2045 akan menjadi negara besar 2045. Ingat itu, kawan-kawan. Ingat itu, calon-calon Presiden Republik Indonesia. Kalau saya sih melihatnya, tidak sampai 2045 Indonesia bisa menjadi negara besar 4 besar. Tidak sampai di situ. Tapi bisa pada tahun 2035 bisa. Kita harus percaya atas kekuatan kita. Karena kenapa? Ya, untuk membangun sebuah negara besar itu, dia harus memiliki ada 4 sumber daya. Harus memiliki 4 sumber daya. Pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia memiliki 278 juta orang. 278 juta jiwa. Ini luar biasa. Berkat Tuhan kepada negeri Indonesia. Sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia tidak dapat ditandingi oleh ratusan negara dunia. Indonesia termasuk negara besar yang memiliki sumber daya melimpah. Saya kasih contoh, kawan-kawan. Indonesia punya potensi untuk hydropower elektrik 93.000 megawatt hour. Tapi yang baru dioperasikan sekarang ini baru di bawah 10%. Bagaimana kalau ini kelak dioperasikan? Kalau itu akan dioperasikan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ini akan mencetak devisa negara 650 hingga 800 triliun per tahun untuk devisa negara. Itu sumber daya alam. Belum sumber daya alam pertambangan. Sumber daya infrastruktur. Kita tahu Indonesia termasuk mengalami kemajuan besar tentang infrastrukturnya. Ada tol udara, ada tol laut, ada tol darat. Ini menghubungkan 17.500 kepulauan di Indonesia, baik melalui darat, melalui laut, melalui udara. Hanya untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan pembangunan Indonesia untuk maju ke depan. Sumber daya terakhir, sumber daya keuangan atau budget. Nah, ini yang dipertentangkan tadi. Bahwa sumber daya
budget, sumber daya anggaran, bukan rahasia sumber daya anggaran pertahanan itu. Justru sumber daya anggaran pertahanan itu menjadi rahasia negara. Dengan orang tidak mengetahui, maka strategi kita tidak akan bisa dibaca orang. Itu Pak Profesor Mahfud MD. Itulah kehebatan Indonesia, memiliki 4 sumber daya yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara di dunia. Hanya Indonesia. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa karena memberi rahmat dan berkat-Nya di bumi Indonesia tercinta. Majulah Indonesia, majulah TNI, majulah Polri, majulah rakyat Indonesia. 278 juta penduduk Indonesia akan menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bahkan untuk dunia.